Selamat pagi dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Maria Evenia SPD SD, mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Nusa Cendana kelas 1, mengikuti ujian kinerja pada hari Senin 30 November 2020 di SDI Manunai, Kecamatan Nalok Timur, Kabupaten Sika. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, sebagai rasa syukur kita, mari kita awali dengan doa. Yeti, pimpin doa. Berdiri. Marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah engkau tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu yang mati. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Tepuk tangan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pintar. Tepuk tangan. Silakan Bu. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Coba sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, nafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, ya, bertumbuh. Memerlukan makanan. Iya, memerlukan makanan. Berikut, zakat terhadap apa? Rangsang. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang salah satu ciri daripada makhluk hidup itu adalah apa? Bertumbuh dan berkembang. Baik, kita masuk pada materi hari ini. Jadi, kita masih dalam tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 1. Baik, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, sama-sama kita baca.
yang ada di depan. Sekarang kita lihat satu persatu dari gambar yang ada di depan. Baik. Apa yang kamu amati pada gambar di depan ini? Gambar yang pertama itu adalah gambar lain. Iya. Gambar yang kedua? Seorang anak. Gambar yang ketiga? Ya, seorang kakak. Gambar yang keempat? Seorang ayah. Gambar yang kelima adalah seorang ayah. Ya. Apakah anak-anak mengalami seperti pada gambar ini? Semua tentu kita semua mengalami seperti pada gambar ini. Itu dari yang pertama itu mulai dari bayi, terus masuk anak-anak, terus yang ketiga kita masuk di masa remaja, yang keempat kita masuk pada masa dewasa, dan yang kelima kita masuk pada masa tua. Jadi ibu ulang lagi, gambar yang pertama itu menunjukkan seorang bayi yang hanya bisa tidur dan menangis. Gambar yang kedua itu menunjukkan saat anak-anak pada masa ini menunjukkan seorang bayi sudah mengalami masa pertumbuhan. Yang berikut, gambar yang ketiga itu menunjukkan bahwa seorang anak mengalami pertumbuhan di masa remaja. Gambar yang keempat itu menunjukkan seorang anak memasuki masa dewasa. Dan gambar yang kelima itu memasuki masa tua. Sekarang anak-anak perhatikan pada video yang ibu akan tayangkan di depan. Mas mau nanya nih, mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah ya? Apakah kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Dan teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri kita. Nah, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Yuk, sama-sama kita simak materinya. Nah, pembahasan pertama yaitu pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Berikut adalah macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang kelima, susu. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat, contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan sehat yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Nah, protein terbagi menjadi dua. Yang pertama, protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain. Selain mengandung protein, biasanya daging, ikan, cumi,
mengandung lemak. Nah, yang kedua adalah protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Makanan sehat yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah buah-buahan. Biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Yang kelima adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, makanan yang sehat dan bergizi juga harus mengandung lemak. Contoh makanan berlemak yaitu ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur, alpukat, coklat, dan yogurt. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kemampuan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh yang kedua yaitu saat masih bayi, kita tidak mampu memegang bot susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut berarti kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Contoh perkembangan yang ketiga yaitu pada saat masih kecil biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu, bukan? Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari fase bayi pada rentang usia 0 sampai 2 tahun, lalu masuk ke fase kanak-kanak yaitu di rentang usia 2 sampai 5 tahun, lalu masuk ke fase anak-anak yaitu pada rentang usia 6 sampai 10 tahun. Lalu fase selanjutnya yaitu fase remaja yaitu untuk perempuan rentang usianya antara 11 sampai 18 tahun, untuk laki-laki rentang usianya 11 sampai 20 tahun. Setelah itu masuk ke fase dewasa. Fase dewasa itu berada pada rentang usia 20 sampai 40 tahun. Dan terakhir adalah fase lansia, lanjut usia atau manula, itu adalah pada usia 50 tahun ke atas. Nah, teman-teman, semoga apa yang Mas jelaskan bisa kalian pahami ya. Nah, yuk kita sama-sama simpulkan materi kali ini. Nah, kesimpulan untuk materi kali ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia itu setiap orang berbeda-beda ya, tergantung makanan dan kebiasaan olahraga serta gen atau keturunan dari orang tua. Ya, baik anak-anak. Tadi anak-anak sudah memperhatikan apa yang sudah ditayangkan pada video tadi tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, selain video tadi, di sini Ibu menyiapkan gambar tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia.
menonton tadi dan juga berdasarkan gambar yang Ibu tunjuk tadi. Iya. Semua sudah? Sudah. Sudah kelompok ini? Sudah. Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Ya, baik. Sekarang coba kelompok 2 baca hasil pekerjaan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan fisik, emosional, dan kecerdasan menuju tingkat kedewasaan. Mengapa kita perlu berolahraga? Karena berolahraga itu membuat badan kita sehat. Iya, tepuk tangan. Yang berikut, kelompok 1, coba baca. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah bertambahnya tinggi dan berat badan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan fisik, emosional yang menuju tingkat kedewasaan. Mengapa kita banyak berolahraga? Jawab karena agar kita tumbuh sehat. Iya, tepuk tangan kelompok 1. Berikut kelompok ketiga. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan fisik emosional yang menuju tingkat kedewasaan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah bertambahnya berat badan. Sudah? Iya, tepuk tangan. Ya. Jadi anak-anak semua sudah pintar membuat pertanyaan. Setelah itu langsung menjawab sesuai dengan apa yang anak-anak sudah menonton video tadi. Berarti anak-anak sudah memahami tentang video tadi, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, baik. Kalau begitu sekarang coba siapa mau jawab apa yang kamu ketahui tentang pertumbuhan? Siapa? Lihat. Pertumbuhan adalah bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Iya, pintar. Tepuk tangan. Coba, apa yang kamu ketahui tentang perkembangan? Ini Salva. Perkembangan adalah perubahan fisik, emosional, dan kecerdasan menuju ke tingkat kedewasaan. Iya, pintar. Tepuk salut. Salut, salut! Salut, salut! Salut! Ya. Jadi pertumbuhan itu adalah bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan itu merupakan perubahan fisik, emosional, dan kecerdasan menuju tingkat kedewasaan.
menjadi apa? Tumbuh menjadi apa? Dewasa. Nah. Yang berikut, protein hewani. Nah, contoh protein hewani itu apa? Berikut. Yang ketiga itu adalah sayur-sayuran. Yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan itu mengandung apa, vitamin. Dan yang terakhir ditambah lagi apa tadi? Susu. Ditambah lagi susu. Susu itu dia mengandung apa? Iya, dia mengandung apa? Protein. Misalnya susu kambing. Ya. Yang berikut, faktor yang kedua, kita melihat tentang olahraga. Ya, banyak banyak hal yang kita buat setiap hari. Misalnya, kita menggunakan gerak lemah dan gerak apa? Kuat. Gerak lemah dan gerak kuat. Ya. Coba, contoh gerak lemah, Yeti. Menggeleng-gelengkan kepala, Iya, menggeleng-gelengkan kepala. mengayun-ayunkan tangan, Ya, mengayun-ayunkan tangan. Melambai-lambaikan tangan. Coba, gerak kuat, misalnya mendorong meja, mendorong meja. Apa lagi? Berenang. Yang berikut itu apa? Lari pagi. Kita melomba. Yang berikut, yang ketiga, faktor keturunan. Yang berikut kita masuk pada gerak kuat dan gerak lemah. Ya. Tadi kita sudah belajar, kita sudah menyebutkan banyak tadi tentang gerak kuat dengan gerak lemah. Coba kita ulang lagi. Apa yang kamu ketahui tentang gerak kuat? saya Larita. gerak kuat adalah gerakan yang mempunyai tenaga saluran. Iya, gerak kuat adalah gerakan yang mempunyai atau memiliki tenaga paling banyak. Pintar, tepuk tangan. Berikut, apa yang kamu ketahui tentang gerak lemah?
kelompokkannya. Nomor 1 adalah amatilah gambar di bawah ini, kemudian lakukan wawancara dengan teman kelompokmu tentang pertumbuhan dan perkembangan dari sejak lahir sampai sekarang. Jawaban: 0 sampai 12 bulan naik bayi masih digendong. 0 sampai 2 tahun bayi sudah bisa merangkak. 2 sampai 4 tahun bayi bisa berjalan. Nomor 2, tentukan hasil dari 7.143 tambah 1.602 dan uraikan masing-masing nilai tempatnya. 7.143 tambah 1.602 sama dengan 8.745 dan 2.457 tambah 3.212 sama dengan 5.669. Amatilah gambar di atas, kemudian tentukan mana yang termasuk gerak kuat dan gerak lemah. Contoh gerak lemah di atas adalah merentangkan tangan, melambaikan tangan, dan menggelengkan kepala. Contoh gerak kuat di atas adalah mendorong meja. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kumpul LKPD. Sekarang kita sama-sama menjawab LKPD yang kalian sudah kerjakan tadi. Ya, nomor 1 kita lihat. Amatilah gambar di bawah ini, kemudian lakukan wawancara dengan teman kelompokmu untuk pertumbuhan dan perkembangan dari sejak lahir sampai sekarang. Ya, itu jawabannya dari 0 sampai 12 bulan bayi masih digendong. Berikut 1 tahun balita yang belajar merangkak. Dan yang berikut 1 tahun ke atas anak kecil yang sudah bisa belajar berjalan. Ya. Berikut nomor 2. Amatilah gambar di atas, kemudian tentukan mana yang termasuk gerak tarik kuat dan gerak tarik lemah. Ya. Yang termasuk gerak kuat itu gambar seorang anak sedang mendorong meja. Dan yang termasuk gerak lemah itu seorang anak yang sedang meliuhkan badan, merentangkan dan melambaikan tangan. Berikut yang ketiga tentang penjumlahan. Menentukan hasil dari 7.143 tambah 1.602. Ya, itu hasilnya sama dengan 8.745. Ya. Dan yang kedua itu hasilnya 5.669. Ya, jadi baik, apa yang anak-anak sudah kerjakan LKPD tadi semuanya sudah bagus. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Ya. Coba siapa yang mau memberikan kesimpulan? Saya. Yeti. Kesimpulannya adalah gerak kuat adalah gerakan yang mempunyai tenaga paling banyak. Gerak lemah adalah gerakan yang mempunyai tenaga paling sedikit. Pertumbuhan adalah bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Perkembangan adalah perubahan fisik, emosional, dan kecerdasan menuju tingkat kedewasaan. Ya. Baik, sekarang kita sama-sama membuat kesimpulan. Jadi yang pertama, pertumbuhan itu bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Yang kedua, itu perkembangan merupakan perubahan fisik, emosional, dan kecerdasan
Contoh tadi kita sudah sebutkan banyak-banyak tadi. Yang berikut gerak lemah. Gerak lemah itu memiliki tenaga paling sedikit. Contohnya sudah banyak kita sebutkan tadi. Ya. Dan yang berikut terakhir, dalam menghitung penjumlahan kita harus memperhatikan nilai tempat pada suatu bilangan dengan benar. Baik anak-anak, kita sudah belajar tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia mulai dari awal hingga pada kesimpulan. Sekarang Ibu akan bagikan lembaran evaluasi. Lia dapat 100. Radia dapat 90. Siapa lagi? Ya, Silva 75. Ya, Silvia 80. Coba kelompok ini bawa semua ke sini. Semua sudah kumpul? Sudah? Aldo dapat 80. Salva dapat 90. Yang berikut siapa? Indri dapat 90. Yang berikut Ririn dapat 85. Tepuk tangan untuk semua. Semua mencapai KKM. Baik anak-anak, kita sudah melakukan evaluasi dan hasil evaluasinya semua sudah tuntas. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebagai PR, buka di buku siswa halaman 20. Minggu depan kumpul. Bisa toh? Bisa tidak? Bisa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdiri, kita tutup dengan